Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Muya Mambolkai, NPM 203 10023. Saya dari kelompok 3. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan klinis. Di sini untuk klinisnya itu ada 4. Yang pertama itu ada salpingitis, kemudian yang kedua itu ada inclusion cyst, yang ketiga itu ada unicorn nuata uterus, dan yang keempat itu ada gynethesia. Baik, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan klinis salpingitis. Apa sih itu klinis salpingitis? Salpingitis itu hanya merujuk infeksi dan peradangan di saluran tuba. Hampir semua kasus salpingitis itu disebabkan oleh infeksi bakteri, termasuk penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Untuk selanjutnya itu etiologi dari salpingitis. Salpingitis itu sendiri disebabkan oleh bakteri penginfeksi. Jenis-jenis bakteri yang biasanya itu menyebabkan salpingitis itu seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu juga salpingitis itu dapat disebabkan penyakit menular seksual. Itu seperti gonorrhea, chlamydia, infeksi puerperal, dan post-abortus. Selanjutnya itu patofisiologi dari salpingitis. Patofisiologi salpingitis akut itu umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba falopi. Salah satu mekanisme fisiologis pencegahan terjadinya infeksi ascendens itu adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan mukus. Nah, selanjutnya di sini ada epidemiologi dari salpingitis. Bagi wanita berusia 16 sampai 25 tahun, salpingitis itu adalah infeksi serius yang paling umum. Infeksi tersebut itu dapat mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis itu memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal tersebut itu dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor risiko independen untuk salpingitis. Sebagai akibat dari peningkatan risiko karena beberapa mitra, prevalensi salpingitis itu tertinggi untuk orang yang berusia 15 sampai 24 tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor risiko dari salpingitis. Itu ada 3. Yang pertama, itu disebabkan karena sering berganti pasangan. Yang kedua, itu karena aktivitas seksual pada usia remaja. Yang ketiga, itu pernah menderita penyakit seksual sebelumnya. Selanjutnya, prognosis dari salpingitis. Prognosis salpingitis itu bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien itu dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis itu adalah infertilitas, abses tubovarium, dan kehamilan ektopik atau KET. Nah, selanjutnya itu
ada komplikasi dari salpingitis. Itu ada dua. Yang pertama, itu infertilitas. Yang kedua, itu ada kehamilan ektopik atau KET. Yang pertama, komplikasi pertama itu infertilitas. Infertilitas itu infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada tuba Fallopi secara permanen, sehingga sel telur itu yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma. Infeksi infertilitas itu juga dapat menyebar ke indung telur dan rahim. Komplikasi yang kedua itu kehamilan ektopik atau KET. Kehamilan ektopik itu dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba Fallopi. Risiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis atau radang panggul lainnya itu adalah sekitar 1:20. Selanjutnya, penata laksanaan dari salpingitis. Penata laksanaan salpingitis itu disesuaikan dengan tingkat keparahan dari penyakit. Penggunaan antibiotik, obat tertentu, hingga operasi itu dapat disarankan dokter untuk menyembuhkan salpingitis. Nah, selanjutnya di sini pencegahan untuk salpingitis itu ada 6. Yang pertama, itu lakukan kegiatan seksual yang sehat. Yang kedua, itu pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan Anda. Yang ketiga, itu segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa. Yang keempat, itu saling terbuka kepada pasangan. Yang kelima, pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat. Yang keenam, hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lain untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan klinis yang kedua, yaitu inclusion cyst. Apa sih itu inclusion cyst? Inclusion cyst itu atau yang biasa diartikan kista epidermoid. Inclusion cyst itu adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kista epidermoid atau inclusion cyst itu berwarna kekuningan kecoklatan serta berisi cairan kental yang berbau. Kista epidermoid atau inclusion cyst itu merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun, pada beberapa kasus, kista itu dapat mengganggu penampilan, terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Untuk etiologi inclusion cyst atau penyebab dari inclusion cyst itu adalah sering terjadi penumpukan keratin, yaitu yang tumbuh-tumbuh di sel kulit mati. Itu terjebak di dalam kulit. Kondisi tersebut itu dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu untuk
patofisiologi inclusion cheese itu adalah berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista itu dilapisi epitel gepeng bertingkat. Lapisan keratin itu akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista itu dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum. Karakteristik itu merupakan tanda khas kista epidermoid. Selanjutnya itu epidemiologi inclusion cheese. Epidemiologinya itu ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat itu hidup. Milia, yaitu kista epidermoid kecil temporer. Umum terdapat pada bayi yang baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki, 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid itu lebih umum ditemukan pada individu berkulit hitam. Nah, selanjutnya faktor resiko dari inclusion cheese. Orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan yang berlebih itu terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid atau inclusion cheese. Kista itu lebih sering terjadi pada pria yang berusia 30 sampai 40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja yang memiliki kulit berjerawat, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Nah, selanjutnya untuk komplikasi inclusion cheese itu ada 3. Yang pertama itu peradangan. Kista epidermoid itu menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Yang kedua, itu infeksi karena kista yang pecah. Yang ketiga, itu karena kanker kulit. Nah, selanjutnya itu ada prognosis dari inclusion cheese. Prognosis kista epidermoid atau inclusion cheese itu ditentukan berdasarkan ada tidak adanya komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista itu menjadi ganas relatif rendah. Nah, selanjutnya, penata laksanaan inclusion cheese. Pengobatan yang paling efektif itu adalah pengambilan kista itu melalui pembedahan. Setelah operasi itu dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Pada saat perawatan luka setelah operasi itu usahakan agar luka tetap kering terlebih dahulu. Nah, konsumsi makanan yang mengandung protein itu agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Nah, selanjutnya pencegahan inclusion cheese itu ada 2. Yang pertama, melindungi kulit dari paparan sinar UV atau sinar ultraviolet. Yang kedua, jangan mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Selanjutnya itu klinis yang ketiga, yaitu unicornuata uterus. Apa sih itu unicornuata uterus? Itu unicornuata uterus itu kondisi itu yang terjadi ketika rahim wanita hanya berukuran setengah dari normal dan memiliki satu saluran tuba falopi. Kelainan itu disebut juga uterus dengan satu tanduk, disebabkan oleh
jaringan yang membentuk rahim tidak berkembang dengan baik. Untuk epidemiologi dari Unicornuata uterus itu relatif jarang terjadi, mewakili mulerian 2,5 sampai 13,2% dari semua malformasi uterus. Ini tuh terjadi pada 0,1% dari populasi yang tidak dipilih dan lebih umum pada wanita dengan infertilitas 0,5%, keguguran 0,5%, atau keduanya 3,1%. Untuk gejala dari Unicornuata uterus itu ada 3. Yang pertama, sakit perut jika ditemukan sisa rahim lainnya. Yang kedua, kesulitan hamil. Yang ketiga, komplikasi selama kehamilan dan atau persalinan. Itu termasuk persalinan prematur, keguguran, dan kelahiran sungsang atau kaki pertama. Nah, selanjutnya itu ada etiologi dari Unicornuata uterus. Etiologi dari Unicornuata uterus itu rahim terjadi ketika rahim itu tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya 2 tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Ketika salah satu tuba itu gagal berkembang, hasilnya adalah uterus unicornuata. Penyebab dari perkembangan janin itu tidak normal, itu belum diketahui. Untuk pelaksanaan dari Unicornuata uterus itu ada 2. Yang pertama, operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Yang kedua, itu perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi, termasuk kelahiran prematur, keguguran, atau kelahiran sungsang kaki lebih dahulu. Selanjutnya, klinis yang keempat itu ginatresia. Apa sih itu ginatresia? Ginatresia itu tidak adanya lubang normal pada lumen tractus genitalia wanita. Dari tuba fallopi sampai vagina, anomali itu mungkin bawaan atau didapat karena cedera, penyakit, atau perlengketan jaringan. Klasifikasi dari ginatresia itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada kongenital dan yang kedua itu ada akuisita. Yang pertama, kongenital itu paling sering terjadi atresia hymenalis, di mana hymen itu tidak berlubang atau tidak memiliki lubang. Yang kedua itu akuisita, pelekatan saluran serviks atau vagina karena radang GO, difteri, partus, dan senilitas. Nah, di sini ada epidemiologi dari ginatresia. 47 pasien itu dilibatkan dalam penelitian ini. 8 pasien atau 17% datang dengan ginatresia kongenital. Penyebab paling umumnya itu adalah sindrom Mayer-Rokitansky, Kuster-Hauser, atau 4 pasien 50%. 39 pasien 83% itu datang dengan ginatresia didapat. Untuk etiologi dari ginatresia itu adalah Pessarium herbal 30 pasien 76,9%. Pessarium herbal digunakan untuk mengobati fibroid atau 23 pasien 76,7%. Prolaps uterovaginal 3,10% dan infertilitas 2,6,7%. Dan untuk melakukan aborsi 2,6,7%. Usia pasien yang menggunakan Pessary herbal berkisar antara 18 sampai 50 tahun. Rata-rata 36,10
kurang lebih 1,24 tahun. Penyebab lain ginatresia itu didapat adalah cedera lahir 6 pasien 15,4% dan mutilasi alat kelamin wanita 2,5,1%. Nah, selanjutnya penata laksanaan dari ginatresia. Pengobatan dari ginatresia itu karena adesi pada terutama bedah. Penggunaan dilatrol itu tidak memadai karena vagina yang mengalami devaskularisasi itu dan jaringan parut tidak memiliki elastisitas untuk serat yang akan dipotong. Penata laksanaan bedah itu dapat berupa eksisi sederhana atau rekonstruksi vagina lengkap dan itu tergantung pada tingkat kerusakan. Prosedur bedah untuk rekonstruksi termasuk MC Indo, vaginoplasti, di mana ruang dibuat di jaringan ikat antara rektum dan kandung kemih dengan menggunakan congkok kulit split thickness dari paha anterior atau bokong pasien. Untuk lainnya itu termasuk penggunaan myokutan, peritoneum, segmen usus, dan cangkok untuk membuat vagina baru. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari 4 klinis yang sudah saya jelaskan tadi. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.